Hai, selamat datang di Gen Politis, tempat di mana kita ngobrol santai tapi bermakna soal politik, sejarah, dan hal-hal yang bikin kamu bilang, oh, ternyata seru juga ya politik itu. Hari ini kita akan bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin jarang banget orang bahas. Apalagi buat kamu yang tinggal jauh dari Kalimantan. Yap, kita akan bahas tentang Nunukan. Sebuah daerah perbatasan Indonesia yang ternyata punya cerita politik dan sejarah yang sangat menarik. Dinamika politik dinasti di Kabupaten Nunukan. Politik dinasti seringkali menjadi perbincangan hangat dalam dunia politik lokal, termasuk di Kabupaten Nunukan. Fenomena ini mencerminkan bagaimana kekuasaan seringkali diwariskan dalam lingkaran keluarga tertentu, apalagi kerap menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Jadi sebelum itu kita harus memahami dulu, jadi apa sih itu tentang politik dinasti? Jadi politik dinasti itu adalah sebuah situasi di mana jabatan atau kekuasaan politik cenderung didominasi oleh anggota dari suatu keluarga. Di Indonesia, fenomena ini sangat nyata, terutama tingkat daerah. Biasanya, politik dinasti sering terjadi ketika seorang kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat itu mengarahkan atau mendukung anggota keluarganya untuk menggantikannya. Terus, bagaimana kondisi di Nunukan sekarang? Jadi di Nunukan, isu ini menjadi yang sangat menarik tentang politik dinasti karena beberapa tokoh penting yang pernah atau sedang memegang jabatan di pemerintahan daerah memiliki keterkaitan keluarga yang erat. Hal ini memunculkan berbagai opini di tengah masyarakat. Pendukung politik dinasti seringkali berargumen bahwa anggota keluarga yang melanjutkan kiprah politik biasanya sudah memahami seluk-beluk pemerintahan, sehingga adaptasinya lebih cepat. Di sisi lain, kritik yang muncul menyebutkan bahwa politik dinasti dapat membatasi kesempatan bagi orang-orang untuk mencalonkan diri, yang mana lebih potensial dan menciptakan monopoli kekuasaan. Riwayat politik keluarga Abdul Hafid. Salah satu contoh nyata politik dinasti di Kabupaten Nunukan adalah keluarga Abdul Hafid. Abdul Hafid pernah menjabat sebagai bupati dan memainkan peran penting dalam peta politik lokal. Setelah masa jabatannya, beberapa anggota keluarganya juga aktif dalam dunia politik, baik sebagai calon legislatif maupun penjabat eksekutif di tingkat daerah. Keberhasilan keluarga Abdul Hafid dalam mempertahankan pengaruh politik mereka kerap dikaitkan dengan popularitas dan jejaring yang kuat setelah mereka bangun sebelumnya. Meski demikian, langkah-langkah ini juga mendapat sorotan yang kritis, terutama dari sekelompok yang menginginkan persaingan lebih terbuka di kancah politik lokal. Laura Hafid, salah satu anggota Abdul Hafid yang melanjutkan jejak politik dengan menjadi salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di Kabupaten Nunukan. Kiprahnya menunjukkan dedikasi dan melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh keluarganya. Selain itu, Haji Lape, istri Abdul Hafid, juga tidak kalah aktif dalam mendukung karir politik keluarga mereka. Peran Haji Lape dalam kegiatan sosial dan komunitas lokal menjadi salah satu pendukung untuk memperluas jaringan pengaruh dari keluarga ini. Jadi, apa sih dampak dari politik dinasti? Kita bahas dulu tentang untungnya ya. Jadi, keuntungannya itu yang pertama adalah pengalaman dan jejaring. Jadi, anggota keluarga yang melanjutkan kekuasaan, biasanya mereka itu sudah memiliki pemahaman tentang kebijakan dan jaringan politik yang mereka dukung. Kontinuitas program yang mana program kerja yang sudah dirintis itu dapat dilanjutkan dengan lebih konsisten. Nah, yang kedua adalah tentang kerugian. Jadi keterlibatan kompetisi, calon pemimpin dari luar keluarga cenderung lebih sulit karena mereka berusaha agar tidak ada calon lain yang bisa maju ke dalam kontestasi pemilihan pilkada. Yang kedua adalah potensi korupsi. Kekuasaan yang terkonsentrasi dalam satu keluarga dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir adalah melemahnya demokrasi.
nilai demokrasi yang mengedepankan persaingan sehat dan transparansi bisa tergerus karena tidak ada lagi yang namanya persaingan sehat. Nah, bagaimana sih pandangan orang Nunukan terhadap politik dinasti? Jadi, di tengah masyarakat Nunukan, politik dinasti seringkali dilihat dari dua sisi. Jadi, sebagian pendukung karena mereka menganggap keberlanjutan, jadi program ini lebih terjamin. Namun, tak sedikit pula yang merasa kecewa karena adanya kesan politik keluarga yang dilakukan oleh Abdul Hafid, yang mana ini dinilai tidak memberikan ruang bagi orang untuk berkontribusi dalam membangun Kabupaten Nunukan. Jadi masyarakat juga menyoroti pentingnya kompetisi dan rekam jejak seseorang kandidat. Apakah seorang pemimpin itu dipilih karena kapasitasnya atau sekedar karena hubungan keluarga? Jadi ini menjadi pertanyaan yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat Nunukan sekarang. Jadi saya di sini mengajak bagaimana cara kita menuju demokrasi yang lebih sehat. Jadi untuk mendorong demokrasi yang lebih sehat di Nunukan, ada beberapa langkah yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama adalah transparansi proses pemilihan. Pastikan bahwa proses pencalonan hingga pemilihan berlangsung itu terbuka dan adil. Yang kedua adalah peningkatan pendidikan politik. Edukasi masyarakat tentang pentingnya memilih itu berdasarkan kapasitas dan integritas kandidat, bukan semata-mata karena faktor nama besar dan atau hubungan keluarga. Jadi saya mengajak di sini kepada anak-anak muda untuk terbuka lebar untuk melihat bagaimana situasi politik yang sedang terjadi di Kabupaten Nunukan. Yang terakhir adalah pemberdayaan kandidat baru. Jadi kita memberikan ruang bagi tokoh-tokoh muda dan berpotensi untuk memajukan dan bersaing secara sehat. Ya, penutup, politik dinasti di Kabupaten Nunukan seperti halnya di banyak daerah lain. Ini adalah fenomena yang kompleks. Di sisi lain, ia bisa menjadi alat untuk menjaga kesinambungan pembangunan, namun di sisi lain, ia juga dapat menciptakan tantangan besar bagi demokrasi. Jadi, yang terpenting, masyarakat harus tetap kritis, aktif, dan bijak dalam menentukan pilihan politiknya demi masa depan Nunukan yang lebih baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan tentang politik dinasti di Kabupaten Nunukan. Sekian, terima kasih. Salam.